Saya Erwin dari Digital Audio. Awalnya ini saya banyak bekerja untuk home gitu. Pada sekitar tahun 90-an baru mulai di Car Audio gitu. Saya bergabung di Car Audio, ada toko di daerah Dan Mogot. Nah, itu awal saya bergerak di bidang Car Audio ini sampai sekarang. Di home itu saya banyak itu supply untuk bikin amplifier rumah, ya kan, biasanya dari rumah dan pro biasanya lebih banyak ke sana gitu. Sebelumnya sebelum terjun di Car Audio saya banyak bergerak di home audio untuk disuplai di Harco atau di Glodok Plaza gitu. Dan setelah itu saya bergabung dengan Baronet untuk Car Audionya, sehingga sekarang menjadi Digital Audio. Di Digital Audio itu kita mulai dari tahun 93. Waduh, pertama kali juri itu tahun berapa ya? Udah di EMA. Untuk pertama kali ngejuri itu di EMA gitu loh. Kalau bedanya sih sekarang sih sudah lebih bagus sih, ya kan, dibanding awal-awal dulu gitu loh, ya kan. Kalau kompetisi zaman dulu kan seperti waktu antara yang peserta dan peserta itu seperti kayak perang aja begitu, ya kan, saling menjaga atau bagaimana, ya kan. Dan untuk sekarang ini, wah, saya lihat ini sudah lebih bagus jauh gitu loh. Udah mereka berkompetisi dengan dengan fair gitu loh, ya, melihat siapa yang lebih bagus atau apa. Mereka juga bisa belajar dari setiap kompetisi yang diadain gitu. Audio sih sebenarnya hobi dari awal-awal bergabung, sering masang juga gitu, ya kan, dan akhirnya jadi hobi gitu loh. Dan kita kan hobi ya diterusin sebagai installer lah gitu. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat itu tantangan kita untuk bikin sebuah mobil bagus itu sebenarnya tantangan. Jadi passionnya harus ada untuk bikin mobil kompetisi atau apa, supaya mendapatkan hasil yang bagus itu sebenarnya tantangan gitu, ya kan. Kalau enggak juga sih, saya banyak belajar dari beberapa orang yang ada yang bikin speaker gitu ya, terkenal, ya kan. Ada installer juga seperti Gary Big, ya kan. Itu juga saya banyak belajar dari dia untuk cara-cara install bagaimana yang baik gitu loh, untuk bikin mobil supaya dapat hasil yang lebih baik gitu loh. Dan untuk tuning saya juga berterima kasih banyak tuh kepada Nathan Budiono, ya kan. Dia banyak juga yang share ke saya bagaimana cara setting yang benar gitu. Dan itulah yang paling banyak membantu tuh, Pak Nathan itu banyak banget membantu saya gitu. Sebenarnya sih kalau saya lihat sih memang prinsipnya sama aja sih, ya kan. Bagaimana membuat suara yang baik dan benar gitu loh. Tapi kan itu
banyak juga selera gitu, yang ada yang ini maunya bagaimana, yang itu maunya bagaimana. Kalau di home kan masih agak rancu, setiap orang punya pemahaman yang berbeda untuk suara yang bagus, ya kan, yang baik di sini belum tentu baik di sana gitu loh. Kalau untuk car itu ada panduannya untuk ngejuri gitu loh. Jadi biarpun ada asosiasi yang berbeda, misalnya ada beberapa nama asosiasi kan, nah kita tinggal ikut aja rule-nya bagaimana gitu. Untuk dapat hasil yang bagus kan belum tentu kita ambil satu acuan yang mana gitu kan. Perlu misalnya di asosiasi ini yang diperlukan apa aja gitu, ya kan. Nah itu begitu aja, ya kan. Okay. Jadi kalau untuk hasil yang kita harus mengikuti aturan yang diperlukan pada asosiasi itu gitu loh, ya kan. Okay. Ya sebenarnya sih sama aja sih, ya kan. Di car atau di home sama aja sih menurut saya. Nggak ada yang mudah kalau kita belajari ya banyak tantangannya gitu loh. Kalau kita lihat sekilas ya kelihatannya ya gampang-gampang aja, fine-fine aja gitu. Kalau di home pasti bisa dengar lebih baik, soalnya dengan listening position yang baik, ya kan. Nah, kalau di car kan kita berusaha untuk bikin yang terbaik di salah satu posisi gitu loh, ya kan. Biasanya di driver seat, ya itu tingkat kesulitannya memang lebih banyak lah dibanding di home. Di home kan bisa ditaruh peredamannya yang baik. Kalau di car kaca, bagaimana kita taruh sekelilingnya kaca gitu, bagaimana kita taruh yang bisa diredam dengan lebih baik gitu. Mungkin pada dasarnya speaker sih sama aja, cuman ada perbedaan untuk mungkin dia atur tilt small parameternya berbeda. Untuk di car kan dia perlu dia nggak bisa bikin box yang benar untuk di pintu atau apa. Biasanya itu perlu spek yang lebih khusus gitu loh. Dan impedansnya biasanya kan di car 4 ohm, kalau di home itu 8 ohm gitu ya. Lebih speknya lebih khusus lah untuk taruh speaker di pintu. Itu agak beda dengan yang home itu kan dia perlu box gitu. Kalau menurut saya sih acuan yang parameteran di kompetisi itu sih lebih perlu gitu loh, ya kan. Kalau kita menang atau kalah itu bukannya misalnya kita menang, itu menang bukan melawan kompetitor yang lain gitu, tapi kita bisa mengikuti acuan yang di score sheet itu gitu loh. Menurut saya sih itu. Di dunia ini mungkin yang speaker car handmade itu cuman ada 2 kalau nggak salah gitu loh, ya kan. Salah satunya yang brand yang kita ada ya Givon Raspor gitu loh. Itu speaker memang handmade yang dibuat di Slovenia dengan teknik khusus supaya menghasilkan suara yang lebih baik gitu loh. Kalau handmade kan biasanya lebih detail daripada yang speaker yang pabrikan begitu. Ya untuk misalnya ini contoh speaker Givon Raspor, memang dia didesain sesuai dengan keinginan si pemiliknya gitu loh, untuk supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Pemilihan bahan-bahannya
misalnya magnetnya, ya kan, bodinya atau konusnya dia sesuai dengan keinginan si ini yang desain speaker gitu. Jadi mungkin untuk hasil yang paling baik menurut dia gitu. Untuk di Jet Air ini banyak, ada dari yang entry, ada yang seri tengahnya, ada yang seperti ini yang top of the line-nya extravaganza gitu, ya kan, yang seri paling atas gitu. Oh, dia ada lainnya, ada untuk Twitternya, ada untuk midrange-nya. Twitternya seperti Saturn, ya kan. Untuk midrange-nya ada F1 dan mid bass-nya ada number 1 gitu. Ya biasanya mereka kalau saya lihat ini ya mungkin nggak terlalu sosialisasinya kurang kali untuk audio untuk anak-anak muda gitu, ya kan. Mereka untuk tanya-tanyanya ya biasa, ya awal-awal lah pastilah orang pasti cari barang yang simple aja begitu, ya kan. Kalau untuk bangun mobil harusnya ke installer yang ada inilah, udah sering terjun ke dunia kompetisi. Biasanya mereka lebih tahu apa yang harus dikerjakan gitu. Ya kalau menurut saya dia harus tahu dulu arahnya, maunya kemana gitu, ya kan. Kan ada yang dia maunya sound quality tapi ya kan nyata-nyatanya SQL dia belum tahu untuk arahnya kemana gitu. Harusnya kan dia pilih dulu, kira-kira begini nih, ya kan. Nah baru dia tentukan gitu, ya installernya yang mana gitu. Kalau pengalaman yang paling mengesankan ya itulah kita pernah juara EMA Asia ya untuk di kelas Master Unlimited, ya kan, dengan one brand aja gitu. Itu tahun 2014, ya kan. Untuk 2 tahun berikutnya juga kita ada runner up di kelas Master Unlimited juga dengan merek yang berbeda, ya kan. Ya menurut saya sih sama aja sih kalau lihat begitu. Kalau mereka di Car Audio ini di Indonesia saya bilang cukup bagus, ya, bisa bersaing kok untuk dengan negara-negara lain. Saya lihat mereka Indonesia ini paling banyak gitu loh yang bagus-bagus, ya kan, cara tuningnya, setting dan tuningnya bagus gitu loh. Dan terakhir dan kita juga nggak boleh stuck di situ gitu loh. Negara-negara lain saya lihat di Malaysia, Singapura juga terakhir udah luar biasa, mereka bagus juga gitu loh, ya kan. Seperti Thailand juga ada, ya kan. Banyak juga yang udah mulai bagus, terutama di Malaysia, di Singapura itu mereka cepat banget gitu loh untuk belajarnya. Menurut saya ya kalau hampir semua lah sekarang ini hampir rata ya, udah tuningnya udah bagus-bagus semua gitu, ya kan. Untuk Car Audio itu udah hampir rata gitu. Ya harus tetap semangat, ya kan, untuk banyakin kompetisi begitu bagus menurut saya, supaya banyak misal ada asosiasi beberapa itu sekarang ini ada 4 atau
5 asosiasi, menurut saya itu bagus. Jadi lebih untuk car audio itu lebih hidup. Untuk kompetisinya itu kalau saya rasa harus itu lebih lebih sosialisasinya lebih banyak gitu. Kalau untuk kompetisi sekarang misalnya di suatu tempat gitu, jarang yang orang-orang awam itu jarang yang ngelihat gitu loh, ya kan? Kecuali untuk SQL masih mending, masih ada daya tariknya, suaranya dari keluar bisa menarik orang supaya ada crowd-nya, supaya ada itu. Kalau untuk SQ mereka kadang-kadang saya lihat bingung gitu loh, apa yang mereka yang di judge itu apanya gitu, nggak ada suara kan. Jadi itu aja, harus lebih lebih meriah atau lebih supaya orang lebih tertarik begitu itu.